Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dari kelas Psikologi A, Praktikum Konseling. Kami di sini akan melakukan role play untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Praktikum Konseling. Perkenalkan, nama saya Dilesa Bila Putri, saya di sini berperan sebagai klien. Dan saya Farasi Khairunisa berperan sebagai konselor. Dan saya Devenanti, saya berperan sebagai observer. Jadi silakan disimak videonya. Iya, silakan masuk. Halo, silakan saya di sini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Farasi Khairunisa selaku konselor dari unit layanan disabilitas Universitas Indonesia Jakarta, yang mana pada hari ini akan bersama Anda dalam sesi konseling kita kali ini. Anda dapat memanggil saya dengan Kak Farah atau Mbak Farah sesuai senyaman Anda saja. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai sesi konseling kita kali ini, boleh saya tahu nama Anda siapa? Nama aku Dewi Putri. Tapi biasanya panggilan apa ya? Panggil aja Kadi. Oke, berarti nanti selama sesi konseling berlangsung, saya izin untuk memanggil Anda dengan Kak Delia ya. Nah, izinkan saya juga untuk menjelaskan sedikit mengenai sesi konseling kita kali ini. Jadi, pada sesi konseling kita kali ini nantinya akan dilakukan selama 20 menit, di mana Anda dapat menceritakan apa saja yang memang ingin disampaikan kepada saya melalui konseling kali ini. Kemudian, nanti saya akan menggunakan memahami dan juga kita akan mencoba untuk menemukan perspektif baru ataupun solusi yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan Kak Delia. Lalu, saya juga ingin menegaskan bahwa sesi konseling kali ini bersifat rahasia. Jadi, Kak Delia tidak perlu merasa takut ataupun ragu untuk menceritakan apa saja yang memang ingin disampaikan. Namun, memang apabila nantinya ada hal ataupun situasi yang sekiranya membahayakan diri Kak Delia maupun orang di sekitar Kak Delia, saya memiliki tanggung jawab profesional untuk mengambil langkah maupun tindakan demi kenyamanan dan keamanan Kak Delia dan orang di sekitar Kak Delia. Sampai di sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, kemudian juga nanti kalau misalkan selama sesi konseling ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya Kak Delia rasa tidak ingin jawab, bisa langsung konfirmasi aja ke saya ya. Iya. Oke, baik kalau kayak gitu. Mungkin sebelum saya memberikan kesempatan pada Kak Delia untuk bercerita, boleh saya tahu nih kabar Kak Delia hari ini gimana? Guys, baik. Tapi mungkin agak-agak bekerja sedikit sih. Ya setiap hari sih. Mungkin karena tadi pas mau kesini itu kan naik ojek ya. Terus agak sulit gitu kalau harga ojeknya. Oke, baik. Tapi kalau misalkan saya boleh minta Kak Delia untuk berskala dari 1 sampai 10, untuk 1 yang paling buruk dan 10 yang paling baik, kira-kira harinya saat ini ada di angka berapa? 2 sih. Oke, sepertinya memang sedang tidak baik-baik saja ya. Tapi boleh tahu nggak alasan kenapa memilih angka 2 untuk kondisi hari ini? Ya itu mungkin salah satunya mungkin karena hari ini tadi saya bilang lagi kurang bagus moodnya, ya nggak hari ini doang sih sebenarnya, setiap hari. Cuma mungkin karena tadi juga susah ya buat dapetin ojek online ke sini. Memang biasanya kalau pagi kayak gini banyak ojek online yang lagi banyak orderan kali ya, jadi pada susah untuk dapatnya. Tapi memangnya Kak Delia tinggal di daerah mana? Dekat sih dari sini ya, sebenarnya cuma di situ di Bintaro, cuma tadi agak sulit terus macet juga kan kalau pagi. Oke, baik gitu. Berarti sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Tapi untungnya tadi bisa dapat gojek tepat waktu sehingga datanya datang. Nah, tapi apakah saat ini sudah bisa kita lanjutkan sesi konselingnya? Apakah moodnya sudah jauh lebih baik? Sudah lebih baik sih, lebih nyaman juga. Oke, baik kalau kayak gitu. Mungkin boleh deh sekarang Kak Delia ceritakan kira-kira apa sih yang ingin disampaikan atau hal-hal yang sekiranya mengganggu hari-hari ini? Jadi sebenarnya saya udah menikah 3 tahun. Oke. Jadi ini
Jadi sebenarnya tuh ini Mbak. Jadi saya itu kan udah menikah ya 3 tahun. Jadi sebenarnya tuh saya tuh akhir-akhir itu nggak akhir-akhir ini sih. Ya pokoknya tapi diperparah akhir-akhir ini tuh sebenarnya saya tuh lagi ngerasa apa ya, kayak kesel aja gitu Mbak. Saya suami saya tuh sering kalau setiap weekend tuh sering apa ya, sering minat gitu Mbak ke rumah mantan istrinya dengan alasan dia bilang ketemu urusan anak lah, anaknya pengen ketemu ibunya lah, pengen apalah, tapi dia juga ikut minat Mbak. Maksud saya tuh kayak kenapa dia harus ikut minat, kenapa enggak ibunya aja yang samperin ke rumah dia, ke rumah saya gitu buat nengokin anaknya, atau misalnya dia aja anaknya nggak usah terlalu berguna gitu Mbak. Itu ganggu akhir-akhir ini sih Mbak. Oke, baik. Bisa dilihat dari cerita yang sudah Mbak sampaikan bahwa sepertinya memang situasi tersebut benar-benar membuat kalian merasa tidak nyaman ya. Di satu sisi, kalian memahami bahwa suami punya tanggung jawab sebagai seorang ayah, tapi di satu sisi juga kalian tahu betul bahwa kalian punya hak untuk mendapatkan perhatian lebih dari pihak suami. Nah, tapi kalau boleh saya tanya kembali, berarti sebenarnya di pernikahan ini pun dari pihak Adelia maupun pihak suami sudah menikah sebelumnya dan sudah memiliki anak. Iya, jadi sebenarnya saya itu saya tuh pernah menikah 2 kali. Di pernikahan yang pertama itu saya suami saya itu meninggal dan saya itu mempunyai 2 orang anak yang sekarang lagi diurus sama kedua orang tua saya. Nah, dari suami saya itu dia juga pernah menikah 2 kali sebelumnya. Di pernikahan pertama itu dia punya 1 orang anak, dan di pernikahan yang kedua itu dia punya 1 orang anak. Jadi anak dari anak saya itu ada 2 dan anak dari suami saya itu ada 2. Jadi kita punya 4 orang anak kayak gitu. Jadi tapi sebenarnya saya di sini itu sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus anak-anaknya dia aja, 2 anak itu, sisanya 2 anak saya itu diurusin sama orang tua saya gitu. Berarti memang sebenarnya bisa dilihat kalau dari awal hubungan pernikahannya juga sudah cukup kompleks ya, karena kedua belah pihak sudah punya anak, ditambah lagi Kadelia memiliki peran tambahan untuk menjadi ibu sambung dari anak suaminya Kadelia. Tapi memangnya anaknya Kadelia ini bersama orang tua di sini atau gimana? Kebetulan anak saya itu di kampung saya di Padang. Jadi kedua anak saya itu diurusi sama keluarga saya di sana dan kedua orang tua saya. Oke, kalau gitu. Nah, mungkin sebenarnya sebelum kita lanjut membahas mengenai tindakan yang saat ini sering mengganggu diri Kadelia, saya mau tanya dulu, sebenarnya melalui konseling ini apa sih harapannya Kadelia ikut di sesi konseling kali ini supaya saya bisa memahami dan membantu Kadelia sesuai dengan kebutuhannya Kadelia. Sebenarnya aku sih ini cuma mau didengerin aja sih Mbak. Jadi saya tuh sebenarnya cuma mau didengerin karena saya tuh nggak tahu mau cerita kemana. Sebenarnya saya juga udah merasa udah muak banget sama suami saya, sama anak istrinya. Saya merasa udah cukup banget lah. Saya nggak mau terus-terusan terjadi. Saya mau solusinya di mana. Dan saya mau kayak lihat dari orang lain tuh gimana gitu loh. Sebenarnya saya udah kesel banget gitu soalnya sama suami saya. Kenapa sih dia tuh kayak gitu ke saya gitu, maksudnya kayak ya suka minum-minum gitu ke mantan istrinya, kayak ngapain gitu loh Mbak. Saya bingung gitu loh, nggak make sense aja, kayak kenapa anak dijadikan alasan seperti itu sih Mbak. Baik, kalau itu bagi Mbak Delia, memang sepertinya dari apa yang telah disampaikan, situasi ini benar-benar sangat menekan diri Mbak Delia ya. Ditambah lagi, sepertinya memang dari pihak Kadelia sudah mencoba untuk mencari kejelasan, namun tidak mendapatkan respon yang cukup baik di sini. Nah, tapi si pihak suami ini, apakah sebelumnya sudah pernah menjelaskan alasan dibalik kenapa sampai harus menginap ataupun alasan sampai harus nggak pulang beberapa
alasannya kayak saya tanya dikit dia tuh langsung marah-marah ke saya, terus langsung ngedorong saya, terus langsung bentak-bentak saya udah pernah tanya kayak kamu ngapain sih mas gitu, nginep di rumah mantan istri dengan alasan anak, padahal sampai ya seharian aja main itu sebenarnya gak apa-apa, cuma itu kayak sampai 2 hari gitu kayak ngapain gitu loh mbak. Saya bingung banget, saya udah pernah nanya kayak gitu tapi tetap aja dia tuh kayak marah-marahin saya, terus saya tanya dia bentak saya, sebenarnya kayak nggak usah ngurusin gitu, itu urusan saya gitu kan. Terus atau enggak dia langsung kayak saya tanya terus dia bilang kayak udah saya capek gitu, terus langsung masuk ke kamarnya kayak gitu, diem saya juga bingung harus nanya kayak gimana lagi. Saya nanya yang apa ya, maksudnya mau penjelasan udah tapi dia tetap nggak jawabnya tetap kayak gitu terus berulang kali. Terus udah gitu saya malah dibentak-bentak, saya nggak dimarahin, saya didorong-dorong kayak gitu. Nggak, saya bingung gitu kalau misalnya saya balas marah lagi pasti dia lebih marah daripada saya suka bingung harus berbuat seperti apa gitu. Oke, berarti bisa dibilang sebenarnya dari kedua belah pihak Adelia lebih sering untuk mencari menemukan solusi dari permasalahan ini ya, tapi sangat disayangkan memang pihak suami malah responnya secara tidak baik. Nah, apakah situasi ini sudah berlangsung lama atau memang baru-baru aja nih suami Adelia suka nginep di rumah mantan istrinya? Sebenarnya udah dari awal mulanya sih udah dari 2 tahun yang lalu sih. Ya dari kan saya kan udah 3 tahun ya, udah 2 tahun yang lalu mereka sering maksudnya suami saya tuh sering beralasan mengajak anaknya untuk bertemu sama ibunya, padahal sebenarnya dia bisa pulang kan, nggak usah minat-minat gitu. Oke, berarti bisa dibilang cukup intens ya, dan berarti saya juga bisa memahami sih sebenarnya perasaan kalian. Dia pasti sangat melelahkan, apalagi harus berhadapan dengan situasi yang terus-menerus terjadi. Ditambah lagi baru 3 tahun menikah, tapi 2 tahunnya diisi dengan situasi yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan seperti itu. Nah, tapi tadi kan Adelia sempat bilang kalau suami suka dorong-dorong atau bisa dibilang pelakuannya tidak baik. Nah, kalau misalkan suami Adelia lagi ngalamin kayak gini, responnya Adelia atau Adelia jadi kayak gimana nih untuk merespon kembali dari pihak suami? Ya biasanya sih saya cuma diem aja ya, karena saya tahu kalau misalnya saya marah balik itu saya bakalan dibentak-bentak atau didorong-dorong atau dimarah-marahin balik yang lebih parah gitu. Saya sebenarnya kesal sih mbak, kesal banget, ada jengkel gitu, bahkan saya sampai muak banget. Cuma saya bingung gitu loh harus seperti apa, terus harus kayak gimana lagi gitu. Memang sepertinya terlihat sekali ya bahwa Adelia cukup merasa tertekan dan sepertinya banyak sekali perasaan-perasaan yang ditekan karena memang alasannya demi keberlangsungan hubungan pernikahan yang jauh lebih baik. Dan mungkin kalau misalkan ditanya lagi sama perasaannya banyak banget nih sebenarnya, bukan hanya soal suami Adelia yang sering nginep di rumah mantan istrinya, tapi juga banyak perasaan-perasaan yang sebenarnya dipendam dari sisi Adelia. Nah, tapi setelah 2 tahun ini sekiranya dari pihak Adelia sendiri merasa ada yang jauh, ada hal tertentu yang membuat Adelia sampai merasa kayaknya udah gak bisa dipertahankan atau gimana, atau memang cuma merasa bahwa pengennya suaminya lebih aware aja sama perasaan Adelia? Iya sebenarnya sih aku gimana ya mbak, pokoknya sebenarnya saya tuh satu sisi saya tuh kesel banget sama perlakuan suami saya. Sebenarnya saya tuh bukan hanya disakiti secara seperti itu loh mbak, tapi dari omongan dia juga tuh terkadang kayak kasar ke saya gitu loh mbak, kayak kamu nih gak becus banget jadi istri, terus apalah gitu. Terus itu sih yang bikin saya juga sakit hati. Selain saya sakit karena suka didorong-dorong juga kalau misalnya saya nanya tentang hal itu, terus udah gitu saya kan nggak tahu mau melampiaskannya kemana. Kalau seperti yang tadi saya bilang mbak, kalau misalnya saya ngomong ke suami saya pasti saya bakalan lebih dimarah-marahin lagi, terus didorong-dorong, dibentak-bentak.
Jadi saya bingung harus kayak gimana, harus apa ya, harus cerita ke siapa. Jadi ujung-ujungnya saya cuma diem aja. Atau kadang kalau misalnya saya udah kesel banget bahas sama suami saya yang gak jelas banget, maksudnya yang kayak kenapa dia kayak gitu ke saya gitu. Saya tuh bahkan sampai kayak suka pernah sih waktu itu saya mukul tembok karena saya tuh kesel banget gitu loh, kayak kenapa sih gitu. Tapi saya nggak bisa ungkapkan ke dia karena dia tuh udah bahkan lebih marah daripada saya seperti itu. Oke, baik. Berarti sebenarnya bisa dibilang pihak suami sebenarnya cukup tidak baik perlakuannya, nggak hanya perlakuan tapi juga kata-katanya ya Kak. Nah, mengenai memukul tembok tadi, kalau Delia kan bilangnya belum pernah melakukannya, tapi apakah belum lama ini juga melakukannya atau gimana? Apalagi saya melihat tadi tangannya ada merah-merah, terus dahinya juga merah-merah. Iya sih, mungkin belum lagi bisa dibilang. Oke. Nah, tapi setelah ketika mendapatkan perlakuan kayak gitu, perasaannya Kak Delia sendiri gimana? Kalau tadi kan keselnya lebih difokuskan sama tindakannya suami Kak Delia yang sering minat di rumah mantan suami. Tapi kalau misalkan dapat perlakuan yang tidak baik seperti ini, kalau dari sisi Kak Delia gimana perasaannya? Ya sebenarnya sih sedih lah ya, karena kayak kenapa saya mendapatkan perlakuan seperti ini gitu loh. Sebenarnya saya tuh merasa kayak saya tuh gak berhak diperlakukan seperti ini gitu. Saya merasa kayak gak berguna aja mbak, misalnya kayak gitu. Sebenarnya saya tuh udah gak tahan banget, cuma gimana ya mbak, saya tuh bingung kalau misalnya saya mau lepasin, saya takut gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalnya saya mau tinggalin, pasti saya bakalan pulang ke kampung halaman gitu loh. Kata orang di sana nanti termasuk orang tua saya, terus anak-anak saya juga ada di sana, apa kata mereka gitu mbak. Oke, baik. Memang sepertinya Kak Delia sedang berada di antara dua posisi yang sangat menyulitkan ya. Di satu sisi harus berperan sebagai istri yang baik, tapi di satu sisi juga punya tanggung jawab yang besar karena mengingat sudah memiliki anak sebelumnya. Nah, tapi kalau sejauh ini berarti perasaannya mungkin sejauh ini harapannya lebih pengennya suaminya bisa paham dulu. Tapi apakah memang Kak Delia masih punya keinginan terus-menerus untuk terus bertahan di situasi ini atau gimana? Ya sebenarnya sih, ya tadi seperti yang saya bilang, sebenarnya saya tuh udah gak tahan. Tapi gimana ya mbak, saya mau berpisah, tapi suami saya juga tidak mau menceraikan saya. Terus waktu itu dia juga pernah ngomong kayak saya nih yang paling sabar sama dia, saya istri yang paling sabar sama dia. Nah disitu sebenarnya saya kayak jadi luluh lagi, jadi mikir lagi gitu. Terus dia juga pernah minta maaf ke saya, ya walaupun tetap aja sih, cuma saya masih sayang juga mbak sama dia. Terus saya juga mbak, kayak saya tuh sangat-sangat berharap dia tuh bisa berubah. Saya pasti yakin banget di dalam hatinya dia tuh masih adalah apa ya, kayak hati kecilnya dia untuk saya gitu ya. Walaupun dia seperti itu, tapi saya masih berharap banget kalau misalnya dia tuh berubah gitu mbak. Jadi di sini sebenarnya memang saya bisa melihat ada dua hal yang cukup kuat di dalam dirinya Kak Delia. Di satu sisi Kak Delia merasa sudah tidak mampu nih untuk menahan semua perlakuan dan sikap dari pihak suami. Mengingat ditambah lagi bisa dibilang mungkin kekerasannya nggak hanya fisik tapi juga verbal gitu ya Kak. Dan apa ya, mungkin karena apalagi ditambahkan orang yang menyampaikan perlakuan itu tuh orang yang disayang. Tapi di satu sisi juga Kakak merasa bahwa Kakak punya kekuatan yang lebih untuk terus bertahan, karena Kak Delia percaya bahwa hanya Kak Delia nih yang bisa bertahan dan berjuang untuk situasi keluarga ini. Tapi kalau saya boleh minta Kak Delia untuk renungan sedikit, kalau misalkan hanya Kak Delia aja nih yang terus berharap dan terus berjuang, siapa sih pihak yang sekiranya paling terkena dampak dari kondisi ini Kak? Kalau ditanya itu ya pastinya saya ya, pasti saya yang terdampak ya, karena saya korbannya gitu kan. Saya yang disakiti, saya juga yang stres, saya juga yang
sekali ya kalau misalkan harapannya masih besar, ditambah lagi kan mungkin sebelum-sebelumnya pihak suami nggak seperti ini ya, karena kan apa ya, perilakunya juga kan baru 2 tahun setahun sebelumnya kan enggak, dan ditambah lagi sepertinya memang Kadelia memiliki rasa sayang yang sangat besar di sini. Namun ini wajar banget sih Kadelia kalau misalkan Kadelia rasa masih terus punya harapan untuk langsung keluarganya, tapi mungkin kalau dilihat kembali sekiranya apakah ini akan terus berlangsung ataupun bisa dibilang apakah Kadelia melihat ada sisi perubahan yang sekiranya akan terbentuk nih kalau misalkan Kadelia terus berada atau terus berperilaku seperti ini? Nggak ada sih Mbak, nggak ada perubahan yang signifikan, tetap aja terus berulang kayak gitu, walaupun ya dia udah minta maaf terkadang dan saya ulang lagi, tapi tetap aja dia mengulangi kesalahan seperti itu lagi yang sama. Berarti sebenarnya kalau sejauh ini dari apa penglihatan Kadelia sendiri, kalau dari Kadelia ini kayaknya tidak ada perubahan dari pihak suaminya. Nah, mengenai hal tersebut, kalau Kadelia melihat bahwa tidak ada perubahan, ditambah lagi dan Kadelia sempat menyampaikan bahwa setiap kali minta maaf berulang lagi, minta maaf berulang lagi. Nah, menurut Kadelia sendiri, dari pihak suami minta maaf terus mengulangi lagi, minta maaf mengulangi lagi, menurut Kadelia apakah permintaan maaf ini benar-benar menunjukkan bahwa suami Kadelia benar-benar minta maaf atau hanya sebagai solusi singkat agar permasalahannya cepat selesai? Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi sih, dia minta maaf nggak untuk mengakui kesalahannya ya. Ini kalau saya pikir-pikir lagi, ya dia minta maaf itu cuma buat biar masalahnya itu cepat selesai. Oke, berarti bisa dibilang memang cukup banyak tindakan-tindakan yang saat ini bikin Kadelia merasa nyaman ya, kayak gitu. Nah, melalui hal ini, kalau sekarang kalau misalkan saya minta Kadelia membayangkan kira-kira kedepannya akan gimana nih mengenai situasi pernikahannya Kadelia? Gimana ya Mbak, saya juga bingung ke depannya bakalan seperti apa. Mungkin ke depannya bakalan seperti sama aja seperti kayak gini, kecuali dari salah satu dari kita itu mau berpisah. Ya, mungkin bakalan tetap sama aja sih. Berarti kalau sekarang sekiranya solusi yang terpikirkan oleh Kadelia memang sepertinya harus berpisah gitu ya Kak? Atau gimana ya? Ya mungkin lebih baik berpisah kalau menurut pandangan Mbak ya, mungkin. Tapi saya kayaknya kalau misalnya untuk sekarang ini kayaknya belum sih. Jadi saya cuma mau gimana caranya saya agar bisa lebih mengontrol emosi saya aja, terus mengontrol emosi saya aja supaya lebih teratur, supaya lebih sayang tuh nggak menyakiti diri saya sendiri, terus biar saya bisa merespon emosi suami saya itu jadi lebih baik lagi, lebih bijak lagi dengan cara responnya seperti itu, biar nggak terus-terusan kayak gini lah Mbak. Oke, baik. Memang sebenarnya kalau dari apa yang sudah kita bahas hari ini banyak sekali yang harusnya mulai dibereskan satu persatu. Kalau memang dari sisi Kadelia merasa bahwa saat ini difokuskan dulu untuk mengatur emosi, ditambah lagi kan tadi cara Kadelia mengatur emosinya cukup tidak baik ya. Memang ada beberapa tindakan yang malah membahayakan diri Kadelia. Bagus banget Kadelia kalau misalkan sekarang sudah mulai aware bahwa sepertinya kebutuhannya yang paling penting adalah mengatur emosi dulu. Gak apa-apa banget. Mungkin sebenarnya kalau kita membahas soal emosi itu sendiri kan banyak banget nih langkah-langkah maupun tindakan-tindakan yang harus diambil. Nah tapi kalau sekarang mungkin Kadelia mau fokusnya untuk yang terkini dulu atau yang gimana nih Kadelia? Mungkin yang terkini dulu ya, misalnya kayak kalau misalnya mungkin suami saya marah terus saya bingung mau merespon apa, jadi saya lebih kayak menenangkan diri saya sendiri itu dulu. Oke, baik. Nah sebenarnya sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, kalau cara mengatur emosi kan banyak banget ya Kak tekniknya. Nah, mungkin kalau sekarang yang paling apa ya, yang paling bisa saya rekomendasikan atau saya bisa kasih tahu adalah salah satunya
itu kenapa saya rekomendasikan karena paling mudah dilakukan dan mungkin bisa diterapkan langsung nih ketika harus dihadapi situasi yang membuat atau situasi yang terus menekan diri kalian. Nah, kayak gimana tuh Butterfly? Oke, jadi sebenarnya mungkin saya akan praktekin dulu caranya, boleh diikutin sama Kak Delia ya. Jadi butterfly heart ini tekniknya sebenarnya diiringi sama pernapasan. Nah, pertama kedua tangannya harus diletakkan di depan dada, boleh sambil diikutin ya Kak. Nah, nanti kedua tangannya diletakkan di atas perut. Nah, ketika melakukan ini sebenarnya bisa sambil merem atau sambil melek, terserah Kakak, disesuaikan dengan kebutuhan Kakak aja. Setelah itu nanti tepuk-tepuk bahunya secara bergantian seperti ini. Sambil diatur nafasnya, tarik nafas, terus kemudian hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Nah, untuk waktunya sebenarnya tidak ada waktu pasti untuk melakukan butterfly heart ini. Kalau sekiranya Kakak masih merasa bahwa emosinya atau perasaannya masih menggubu-gubu, Kakak boleh terus lakukan ini sampai sekiranya emosinya sudah mulai lebih baik. Jadi bisa kayak gini terus sambil diatur nafasnya. Nah, kalau misalkan sudah jauh lebih baik, boleh dilepaskan. Gitu. Jadi teknik butterfly heart ini bisa diterapkan kalau sekiranya memang udah ada indikasi Kakak ngerasa bahwa kayaknya udah gak paham lagi nih atau emosinya sudah meletup-letup seperti itu Kak. Untuk butterfly heart-nya apakah ada yang mau ditanyain dulu? Oke, baik kalau kayak gitu. Nah, dari apa yang sudah Kakak sampaikan sebenarnya Kakak sudah menyampaikan banyak sekali hal dan bisa dilihat bahwa situasinya memang benar-benar menekan diri Kadelia. Ditambah lagi memang saat ini harus dihadapkan oleh banyak peran sekaligus. Terima kasih banyak Kadelia sudah bercerita dan terima kasih banyak sudah mau berbagi ceritanya. Saya sangat mengapresiasi kesadaran Kadelia mengenai situasi ataupun keadaan yang Kadelia hadapi saat ini, dengan sadar bahwa apa kebutuhannya dan juga sadar saat ini apa yang paling penting dari diri Kadelia, merupakan sebuah tanda bahwa Kadelia punya kemampuan lebih untuk menjadi lebih baik. Nah, mungkin untuk mengenai regulasi emosi ataupun cara mengolah emosinya lebih detailnya kita akan bahas di sesi konseling selanjutnya. Sampai di sini apakah dari sisi Kadelia ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu? Sudah cukup ya. Baik, kalau kayak gitu saya ucapkan terima kasih banyak Kadelia sudah hadir dan sudah melakukan konseling bersama saya, dan terima kasih sudah menceritakan segala hal yang saat ini sudah mengganggu dari Kadelia. Mungkin di sesi konseling selanjutnya kita akan membahas hal-hal lebih lanjut lagi, dan terima kasih sudah mau bersama sama saya. Mungkin sesi konselingnya sudah selesai, jadi kita akan lanjut di sesi konseling selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.